Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkarya. Perkenalkan, nama saya Dr. Dadang Agus Rianto SHMH, dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bank dan Lembaga Keuangan Lain pada semester genap 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang sistem perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia untuk menunjang perekonomian di Indonesia serta pengawasan yang dilakukan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada pertemuan pertama adalah melaksanakan sistem kontrak perkuliahan yang menjelaskan garis-garis besar mata kuliah sesuai dengan RPS yang saya buat. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran tentang 1. Sistem perbankan di Indonesia dan lembaga keuangan Indonesia. 2. Tentang otoritas moneter dan otoritas jasa keuangan. 3. Tentang bank konvensional dan syariah. 4. Tentang bank perkreditan rakyat konvensional dan syariah. 5. Pasar uang dan pasar modal. 6. Tentang asuransi. 7. Tentang sewa guna usaha. 8. Tentang modal ventura. Dan 9. Tentang factoring atau anjak piutang. Metode pembelajaran, saya berkomitmen untuk menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sehingga diharapkan mampu menghadirkan mahasiswa yang berpikir kritis, analitis, dan inovatif. Proses pembelajaran dilakukan dengan memberikan beberapa studi kasus yang relevan dan bersumber dari artikel, jurnal, dan media lainnya untuk dianalisis, didiskusikan, dan dikaji secara berkelompok, dan hasilnya dipresentasikan. Selain itu, untuk memberikan wawasan yang lebih luas, mahasiswa diberikan tugas perorangan untuk jenis kasus tertentu dan diberikan kebebasan menilai, berpendapat terhadap masalah serta saran penyelesaiannya. Media pembelajaran. Seiring perkembangan teknologi, khususnya media sosial, mahasiswa membuat grup WhatsApp, dosen dan mahasiswa untuk membangun komunikasi dan media diskusi serta share materi kuliah atau modul pembelajaran. Saat ini saya juga menggunakan PowerPoint dan diterapkan memakai metode blended, media aplikasi Zoom dan Gmeet untuk perkuliahan yang disampaikan pada kondisi tertentu. Kriteria penilaian yang diberikan terdiri dari UTS 30%, UAS 35%, kuis 15%, tugas individu 10%, presentasi 5%, partisipasi aktif 5%. Penilaian dilakukan secara objektif seperti indikator dalam menyelesaikan dan menjelaskan sistem keuangan di Indonesia, kriteria dan teknik, kehadiran mahasiswa, dan aktivitas mahasiswa yang diberikan bobot 10%. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain, menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data.
untuk capaian pembelajaran mata kuliah, antara lain memahami dan mengerti mengenai fungsi dan peranan lembaga keuangan, baik bank dan maupun non-bank, jenis-jenis lembaga keuangan, bank dan non-bank, serta sejarah perkembangannya. Memahami dan mengerti tentang peran pasar uang dan pasar modal dalam perekonomian, lembaga yang terlibat, proses penawaran dan pencatatan, serta produk-produk yang ada di pasar uang dan pasar modal. Memahami dan mengerti tentang kondisi perbankan di Indonesia dalam beberapa masa sebelum deregulasi, setelah deregulasi, serta pada masa krisis ekonomi dan pasca krisis ekonomi, sampai pada masa pembentukan arsitektur perbankan Indonesia. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mampu menjelaskan peranan dari masing-masing lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Kemudian mampu menjelaskan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan perbankan dan lembaga lain di pasar uang maupun pasar modal. Kemudian mampu menjelaskan lembaga keuangan non-bank tentang lembaga pembiayaan, leasing, factoring, dan pegadaian. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan seminar kita tentang Finance for Financial Institution. Salah satu kita yang tadi Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sistem keuangan. Kita tahu bahwa perbankan khususnya adalah salah satu bagian dari sistem keuangan. Di mana di sini disebutkan bahwa maksudnya sistem keuangan itu dalam satu perekonomian pada dasarnya karena terdapat pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memiliki kekurangan. Surplus dan defisitnya. Jadi mereka yang memiliki surplus kebingungan di mana uangnya akan disimpan. Jadi adalah mereka yang kekurangan dana, membutuhkan dana atau keuangan untuk kepentingan bisnisnya, maka dia akan mencari ke orang-orang namanya bank. Kemudian, salah satu berdasarkan ketentuan dalam semua badan besar di Indonesia yang kegiatannya bilang keuangan menarik dana dari masyarakat dan menurunkannya kembali kepada masyarakat. Itulah yang disebut dengan intermediasi. Intermediasi itu artinya adalah pihak yang memiliki dana disimpan di bank, yang kemudian digunakan oleh bank untuk pihak yang kekurangan. Jadi ada koneksi antara surplus dan defisit. Dari mana sumber dana bank ini? Kita tahu beberapa lembaga keuangan, khususnya perbankan itu dikenal dengan sumber dana yang berasal dari masyarakat atau sebetulnya sumber dana pihak ketiga. Memang harus dipahami ya soal pengembangan ya. Nah, kebanyakan kalau misalnya di dalam masyarakat kita akan selalu membaca dari sisi tiba. Tapi kalau di perbankan terbalik ya membacanya dari sisi liability dulu ya. Ini aset, ini liability ya. Aset dan liability. Jadi kalau di perbankan membaca keuangan sebuah bank maka akan dilihat dari sisi liability seberapa besar karena input dana masyarakat ya. Nah, di sini ada pihak ketiga dulu ya. Ini dana-dana yang bersumber dari masyarakat, misalnya dalam bentuk tabungan, dalam bentuk info dan deposito. Kemudian dana yang kedua itu bersumber dari pinjaman ya, pinjaman bank ya. Jawaban dari pihak lain, ya. Bisa dari lembaga keuangan, bisa atau bahkan dari bank bisa. Kemudian dana pihak ketiga itu bersumber dari dana pihak satu, ya, bersumber dari modal bank tersebut. Di mana dana yang diikuti ini akan menentukan jumlah dana yang dapat dikembangkan. Sebesar apapun bank mengumpulkan dana, maka ujungnya akan digunakan untuk kepentingan investasi kemana saja. Apakah menguntungkan investasi menguntungkan tidak tergantung bank strategi menentukan dalam mengelola dana pihak ketiga. Jangan dikira bahwa sebesar apapun dana yang dikumpulkan
itu berarti bank itu harus menuntut ya. Sebanyak uang yang dapat dihimpun oleh bank, maka akan berpengaruh kepada berbagai kegiatan personal. Misalnya kemana? Mulainya ke kecukupan modal ya, yang disebut dengan capital adequacy ratio. Ya. Semakin besar dana yang dihimpun, maka semakin besar kebutuhan modalnya. Itu berbeda dengan bisnis ya. Kalau kamu berbeda dari mengikuti ya, jadi semakin dana besar dihimpun, maka semakin besar kecukupan modal yang harus dipenuhi. Dan semakin besar pula bank berpotensi untuk mendapatkan dividen atau keuntungan dari penghimpun dana. Jadi kalau lihat di sini yang mereka fungsi intermediasi itu menghimpun dana dan menyerahkan dana. Yang orang akan mendapat yang namanya stay base. Ya, jadi selisih antara pinjaman dan sumber dan saudaranya. Baik. Jadi gambarannya, misalnya ada dana yang besar dari bank sendiri, dana yang besar dari lembaga lain, dan kemudian dana yang bersumber dari masyarakat. Baik. Bank sendiri itu apa? Dana bersumber dari bank itu sendiri yaitu dari modal setor, ya, kemudian dari para pemegang saham. Sudah jelas ya, ketika bank didirikan ataupun bank ketika sudah menjadi publik, ya, meliputi maka ada saham-saham yang diperdagangkan, maka itu ketika harga saham juga maka dapat dilakukan mengalami peningkatan. Kemudian dari hasil penjualan saham yang disebut dengan pemegang saham, ketika ada kita dari cadangan itu bisa dari laba, ya. Kemudian dari laba yang belum dibagi, yang biasanya laba tahun lalu yang belum dibagikan di laba PNS, maka itu bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan. Kemudian termasuk dari agio. Agio saham itu adalah kelebihan nilai harga sahamnya. Ketika diterbitkan harganya misalnya Rp1.000 per lembar, maka ketika bank itu tumbuh semakin besar, orang banyak mencari saham kita, maka ada nilai selisih lagi, katakan dari harga 1.000 menjadi 1.200, selisihnya itu yang 200 disebut dengan agio. Jika sumber dari lembaga lain dari mana saja, bisa dari pihak ke satu dan ketiga, maupun dari dana biasanya untuk membiayai transaksi tertentu. Ini yang pihak kedua. Ada proyek-proyek pemerintah yang tidak mungkin bisa dibiayai oleh bank secara khusus, maka biasanya bank akan mengambil sumber dana dari pihak ketiga. Kalau melihat sampai puluhan triliun, tidak mungkin ada bank yang mampu untuk memberi proyek jalan tolnya. Dan triliun, tidak mungkin kalau satu bank bisa sindikasi, bisa juga mengambil dana dari negara lain, dari bank asing. Dia dari ya. Kemudian sumber dana lembaga lain, pinjaman dari dana persen dari Bank Indonesia atau disebut dengan FPJB. FPJB itu fasilitas pendanaan jangka pendek. Ini hanya untuk kepentingan likuiditas saja. Dalam kondisi yang darurat ya, namanya juga fasilitas pendanaan jangka pendek. Artinya bank dalam kondisi darurat membutuhkan likuiditas dalam rangka untuk kebutuhan kredit misalnya. Khas ya, kondisi bank yang krisis, karena di sini selain kas ada yang namanya biro wajib minimum. Biro wajib minimum ini diperlukan untuk cadangan likuiditas dalam rangka kebutuhan kredit. Kredit itu apa? Artinya bank banyak ditarik, seandainya ya, bisa menang bisa kalah. Kalau kalah berarti dananya banyak ditarik oleh nasabah dibanding dana yang masuk. Kemudian bisa dengan SPPU ya. Pihak bank menentukan surat berharga untuk diperjualbelikan kepada pihak ketiga. Ini salah satu sumber bagaimana bank untuk menghitung dana, juga menerbitkan dalam bentuk surat berharga pasar bank. Bisa juga dalam bentuk pinjaman dan perbankan. Ini yang namanya kelompok. Di mana adanya perbankan adanya di pasar uang. Ya, pasarnya memang abstrak, tidak ada kantornya, tidak ada lembaganya, tapi transaksinya ada. Ya, biasanya dilakukan di antara bank dan yang waktunya dalam BPT hanya ditarik saja. Sama sebetulnya adalah dalam rangka kebutuhan menutupi likuiditas atau kredit. Kemudian terakhir ya, ini persyaratan sekali saja. Jadi satuan bahwa pengajuan FPJB kepada Indonesia itu diperlukan pengajuan di antaranya beberapa surat berharga SPI, bisa juga surat utang negara, atau bisa juga dalam bentuk obligasi.
aplikasi yang lancar ya, bukan aplikasi yang berkembang yang lancar. Kemudian Kolmen ini adalah kegiatan pinjam dana antara satu bank dengan bank lain untuk jangka waktu pendek atau singkat. Oke, saya kembali lagi ke sini. Dari pinjaman yang dihimpun oleh bank, dari sumber dana yang dihimpun oleh bank, ya, yang ada di sini pinjaman dengan pihak satu, kedua dan ketiga, ya, itu akan mengalihkan investasi dalam bentuk kredit, ya, dalam bentuk kredit. Di antaranya, ya, investasi itu tidak ada kredit, ada juga investasi dalam bentuk lainnya, dan bisa dalam bentuk penempatan pada lain, atau disebut dengan placement, ada juga yang disebut dengan investasi dalam lima. Ya. Baik, ngomong ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Ya. Saya ingin bertanya, itu mengenai dana sumber dana lokal. Selain dari bank sendiri itu, apakah ada sumber lain yang bisa sumbernya dari mana? Ya, seperti dijelaskan tadi, sumber dana bank itu ada tiga pihak yang selama ini yang dikenal, ya. Ada yang disebut dana pihak satu yang berasal dari masyarakat. Dari mana masyarakat ke apa? Menyimpan uang, bentuknya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk deposito, bisa dalam bentuk deposito. Itu namanya dana pihak ketiga. Istilahnya, kalau misalnya bank menggunakan pinjaman misalnya untuk kepentingan proyek tertentu, atau bisa saja dalam rangka membiayai kredit tertentu yang jumlahnya cukup besar, bank bisa menggunakan sumber dana pinjaman dari lembaga lembaga keuangan. Bahkan ada juga yang dari asing, dari PIB, misalnya Standard Bank, ya, atau bukan tidak menutup kemungkinan juga dari bank dunia. Yang kemudian sumber dana yang pertama atau yang satu, dana yang pertama adalah dari modal usaha dari para pemegang saham dari bisa dari pemerintahan, bisa dari usaha atau dari pemegang saham. Itu sumber dana yang dimiliki oleh bank. Ya, ada yang lain? Ya. Ya, baik. Bank memiliki dana yang cukup besar. Tadi disinggung sedikit, ya. Tidak berarti dana yang cukup besar itu menyenangkan bagi bank. Ya, uang banyak. Ada orang bank menjual produk patungan, deposito, bla 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 dengan hadiah berbagai macam jenis hadiah, sehingga banyak orang nyimpan di bank kita, itu belum tentu kita senang. Ya, karena ini pertama kemana yang kita sekarang disinggung sedikit itu modal. Setiap pertumbuhan dana maka akan berpengaruh kepada modal. Semakin dana besar dihimpun, semakin kecil modal berterus. Ya, artinya modal kita harus kita akan berpengaruh kepada tingkat kesehatan. Ya. Makanya kenapa kalau misalnya bank mengandalkan dana yang cukup besar, kemudian ini harus wanti-wanti kalau segera dilarikan dananya mau disimpan diinvestasikan ke apa? Ya, bukan hanya di kredit, ada untuk investasi lain yang menguntungkan. Ya, karena prinsipnya kan tetap earning atau keuntungan atau return yang dikatakan oleh bank. Jangan sampai dana ini menjadi lupa, karena semakin besar dana ini oleh bank, kan menjadi lebih besar. Karena bank harus bayar bunga, kan? Dari mana bank bisa bayar bunga kalau uangnya cuma disimpan di kantor? Disimpan di berangkas misalnya, atau disimpan dalam bentuk lainnya yang tidak ada nilai amal, tidak ada itu dapat diterima. Sehingga sebesar apapun dana yang berkembang, maka harus menyiapkan bisa dana ini untuk digunakan investasi. Katakan tadi tetapi dana yang lebih besar untuk berpikir, ya, karena bank harus memenuhi ketentuan pengembangan kecukupan. Baik, sekiranya satu lagi pertanyaan. Ya. Dari sumber dana yang dikumpulkan, kita pasti investasikan. Kira-kira itu diinvestasikannya apa saja? Ya, salah satu mungkin yang sudah dikenal masyarakat pada umumnya, kalau bank mengumpul dana, baliknya kepada kredit. Ya. Jadi kalau kredit bank itu seperti namanya juga intermediator, ya, daripada yang punya kelebihan di semua bank, kalau kita lagi balik
Tidak mungkin kan membeli dana 8% kemudian dijual 20%, nggak mungkin kan, nggak ada untung, beli rugi ya. Pasti lebar. Kalau kita beli 5%, maka akan kita itu 8%. Maka punya selisih atau square-nya 3%. Itu keuntungan satu dari kredit. Ada bentuk lain selain kredit adalah namanya placement. Ya. Penempatan pada bank lain yang menguntungkan apa saja, surat berharga besar. Boleh kan melakukan itu, boleh, kecuali beli saham yang kecuali. Jadi yang dilarang itu adalah bank melakukan transaksi jual beli saham harganya. Jadi placement atau menempatkan dana itu pada bank lain, ya bisa dalam bentuk obligasi, atau bisa juga nanti bank menggunakan sarana call money tadi. Dalam di pasar uang, namanya di pasar. Siapa peserta pasar uang itu adalah bank-bank yang kesulitan likuiditas. Ini namanya keuntungan yang relatif cepat, sebentar, hanya 7 hari, ada istilah overnight. Pinjaman yang berkurang. Pagi-paginya besok nanti kembalikan lagi. Informasi berapa seperti itu? Cepat rupanya. Jadi tadinya pun cukup tinggi. Walaupun rate-nya memang kecil, tetapi kalau saya dilakukan secara efektif oleh bank dengan strategi tertentu, keuntungan bisa diukur besar. Baik, saya ada cukup baik untuk sekarang ini. Sementara pertemuan kita sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman. Masih ada lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran materi kuliah Financial Institution